Belum jeda saya tanyakan kepada Anda terkait dengan dampak proteksionisme yang diterapkan oleh Trump ini, dampak tidak langsung, apakah ada potensi impor barang-barang dari China ini akan semakin membanjiri pasar tanah air, Bu Mari? Ya, sebetulnya, sebelum terjadi proteksionisme ini, kekhawatiran itu sudah muncul karena, perlambatan pertumbuhan dan lemahnya consumer demand di Tiongkok ya. Dan memang sudah menjadi isu selama beberapa waktu, akhir-akhir ini. Jadi memang ini sesuatu dan bukan hanya di Indonesia ya, di banyak negara juga, mempunyai kekhawatiran dan mengalami hal yang sama. Menurut saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dan ini sebetulnya sedang dan sudah dan akan terus dan harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pertama melakukan langkah-langkah yang memang dibenarkan dalam, aturan main, perdagangan internasional, yaitu melakukan yang kita sebut sebagai trade defense ya, melindungi pasar dalam negeri dari serangan apa yang kalau penjualan dalam jumlah yang besar maupun penjualan di bawah harga ya, apa yang disebut sebagai dumping. Nah ini, kita ada instrumennya dan, ada proses investigasi yang perlu dilakukan dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan untuk beberapa produk seperti seramik, seperti, garment itu sudah dilakukan. Kedua, kenyataannya, barang-barang itu tidak hanya masuk, melalui jalur resmi, banyak yang masuk melalui jalur tidak resmi. Jadi, mungkin ini yang, akan lebih, penting juga untuk, dilakukan pengawasan dan, hal ini memerlukan pengawasan di saat pintu masuk ya. Masalahnya nih banyak pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang digunakan. Nah ini bagaimana, bisa diatasi dan kemudian pengawasan setelah barang itu masuk, ke pasar dalam negeri. Nah ini jauh lebih susah karena pada akhirnya kan ujung-ujungnya kalau kita, bicara dengan pedagang di Tanah Abang ataupun pedagang kaki lima, mereka tidak tahu barang itu dari mana sebetulnya ya. Jadi bagaimana pengawasan barang, juga bisa ditingkatkan di beberapa titik, mulai dari pintu masuk sampai dengan barang itu masuk Mhm. dan, ketiga ya ini sangat sulit untuk 100% dihindari, kita harus juga memantau produk-produk apa saja sih yang terancam ya, dan umumnya itu adalah, pakaian, sepatu dan itu yang istilahnya, menengah ke bawah ya, segmen menengah ke bawah. Nah, kita harus bantu meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri kita juga kan, dan memberdayakan UMKM dan seterusnya. Jadi ini 3 jurus ya yang menurut saya yang perlu dilakukan. Oke, tadi di awal Anda katakan bahwa kita patut mengantisipasi dampak kenaikan biaya masuk dan juga terjadinya perang dagang. Nah, tapi kalau kita lihat secara helikopter view, Bu, sektor-sektor apa saja sih Bu yang paling rentan jika nanti memang kebijakan Trump 2.0 ini akan kembali terjadi? Yang, sudah pasti adalah sektor-sektor yang dia, ingin make America great again gitu ya. Jadi, terkait dengan sektor sensitif seperti semiconductor, seperti yang terkait dengan elektronik, dan juga yang terkait dengan, EV, electric vehicle, hal-hal yang kita sebut sebagai green technologies ya, yang terkait dengan renewable energy, dan, juga, critical minerals ya. Ini salah satu, hal yang mereka, fokuskan, untuk, mengurangi dominasi dari Tiongkok dan ingin membangun, daya saing mereka di dalam negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan sektor-sektor yang lain ya, yang selama ini sebetulnya tidak terlalu terkena karena ada kaitannya dengan kepentingan konsumer di dalam negeri Amerika juga. Produk-produk seperti garment, tekstil, sepatu, dan seterusnya itu, juga, tidak tertutup kemungkinan, itu juga, bisa kena ya. Nah apakah, produk-produk yang lain seperti resource base, seperti batu bara, seperti kelapa sawit, akan terkena, mungkin bukan melalui jalur tarif tapi melalui, jalur yang lain. Kalau kelapa sawit mungkin kaitannya dengan biofuel misalnya yang, itu kita mengalami masalah di Eropa dan kemungkinan bisa juga kita mengalami masalah di
Mhm. di Amerika ya, terkait dengan lingkungan lah, terkait dengan dianggap memberi subsidi dan lain sebagainya. Oke, selain sektor semikonduktor hingga kendaraan listrik yang berpotensi terkena dampak negatif dari kebijakan Trump, tapi apakah ada peluang, Bu, dari kebijakan Trump ini bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi sektor-sektor dalam negeri? Ada, tentunya ada. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita melihat, seharusnya kita memantau dari sektor yang ada, bagaimana kita tingkatkan daya saing kita dan eh, istilahnya mengurangi eh, kaitannya dengan Tiongkok untuk bisa menjual ke Amerika Mhm. ya, dan saya rasa untuk sebagian besar seperti sepatu ataupun garment itu tidak terlalu bermasalah dalam hal itu. Jadi bagaimana kita memperjuangkan di situ. Di luar itu sektor-sektor yang kita berpotensi mempunyai keunggulan komparatif seperti baterai misalnya yang basisnya adalah critical minerals seperti nikel dan lain-lainnya yang ada di Indonesia. Bagaimana kita melakukan diversifikasi dari investor yang terlibat di dalam membuat baterai yang akan bisa dijual ke pembuatan electric vehicle di Amerika atau bahkan bekerja sama dengan mobil-mobil Mhm. listrik buatan Amerika, apakah itu Tesla, apakah itu Ford, apakah itu GM, untuk ada kontrak ataupun ada investment dari mereka juga untuk membangun supply chain mulai dari critical minerals miningnya, processingnya, sampai dengan precursornya, sampai dengan jadi baterai dan downstreamnya lagi untuk bisa dijadikan bagian dari supply chain-nya Mhm. Amerika sehingga tidak terkena tarif dari Amerika karena itu bagian dari supply chain-nya Ya. Amerika ya. Jadi ini contoh dan mungkin di beberapa sektor yang lain juga bisa dilakukan. Tapi ada satu kendala utama yang perlu diatasi yaitu keberadaan energi terbarukan untuk bisa melakukan produksi ini. Ini lebih bukan karena Amerika atau Trump, tapi lebih karena perusahaan-perusahaan mensyaratkan sekarang untuk produksi itu bisa dilakukan dengan menggunakan energi terbarukan dan metode produksi yang ramah lingkungan dan seterusnya.